dia adalah pensiunan militer ya. Tapi kemudian ternyata setelah kita cek tidak bagus-bagus juga jenjang karirnya di militer, karena dia jadi pensiun karena ini yang kami dapat ya, bisa saja berbeda tuh. Tapi yang kami dapat dia dipecat karena terduga melakukan korupsi. Ini menunjukkan praktek-praktek ini semua menunjukkan pada kita ada dua hal penting sebenarnya yang sedang terjadi di Republik ini. Pertama itu adalah ternyata prinsip pembangunan yang kita punya atau yang sedang dijalankan di Republik ini ya sama sekali tidak punya tuh keberpihakan terhadap kelanjutan lingkungan ya. Tidak punya juga prinsip, padahal prinsip-prinsip ini udah lama sekali tuh dari tahun 92 kan dideklarasikan, dan Indonesia mengadopsi itu juga, bahkan ikut konvensi perubahan iklim juga ya. Seluruh keinginan untuk melakukan pembangunan baik fisik maupun ekonomi atas nama negara, ujung-ujungnya menjadi korban adalah rakyat. Kembali lagi dengan channel Transparansi Internasional Indonesia. Kali ini saya bersama dengan Mas Jamil dari Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM. Nah, kali ini kita akan obrolin soal Wawoni. Nah, ini kalau publik mungkin kurang familiar dari sisi ini ya. Jadi Wawoni itu apa? Nah, ini adalah sesi di mana kita mencoba mengambil pembelajaran dari kasus perlawanan warga Wawoni terhadap aktivitas tambang di daerah mereka. Jadi perlu diketahui bahwa Wawoni ini menjadi salah satu wilayah yang masuk ke dalam film yang kita luncurkan bersama ya. Ada JATAM, ada teman-teman YLBHI dan yang lain di series pertama yang berjudul Ilusi Transisi Energi. Jadi ada dua wilayah, satu Wawoni dan satu lagi itu di Sagea. Nah, mengapa Wawoni itu menjadi begitu spesial menurut kami adalah ini menjadi satu catatan penting ya, perlawanan rakyat terhadap aktivitas pertambangan yang mungkin kalau kita bisa bilang ini perjuangannya cukup lama. Betul. Jadi kalau kita hitung hampir 10 tahun masyarakat harus berjuang melawan perizinan tambang yang beroperasi di wilayah mereka. Nah, kalau kita baca di dalam putusan, ini terakhir keluar putusan MA tanggal 7 Oktober 2024. Iya, itu. Yang kemudian mengharuskan aktivitas pertambangan PT GKP ini untuk menghentikan operasinya. Nah, ini saya mau tanya pertama dulu Mas Jamil. Ini pasca putusan itu, apakah operasinya berhenti atau tidak? Enggak lah. Faktual di daerahnya ya? Faktor daerahnya masih berlangsung. Masih berlangsung? Tapi sempat berhenti karena warga yang blokade, bukan karena penegak hukum yang datang ke sana. Tapi kemudian satu hari yang lalu dapat kabar dari warga mereka kembali beroperasi lagi di wilayah itu. Meskipun telah ada putusan pengadilan yang melarang mereka ya untuk tidak beroperasi. Berarti sepanjang mereka digugat di pengadilan, itu mereka masih terus beroperasi, tidak pernah ada mereka menghentikan aktivitas pertambangannya. Menurut catatan teman-teman. Kami ada ya satu waktu mereka berhenti dan melakukan PHK terhadap ratusan karyawan. Waktu itu bukan karena proses gugatan sebenarnya, tapi karena mereka di situasi COVID ya, pandemi pada waktu itu. Lalu pada waktu itu juga di tahun 2021 tepatnya, itu disebabkan karena pulau kecil Wawoni itu belum memiliki peraturan daerah tentang tata ruang. Nah, sehingga desakan publik menyebabkan mereka berhenti, karena publik mendesak bahwa pulau kecil di Indonesia, ketika kita merujuk pada Undang-Undang Pesisir dan Pulau Kecil 27 tahun 2007 kan tidak dibenarkan untuk beroperasi. Nah, meskipun mereka punya izin, tapi mereka terbentur soal regulasi. Kita periksa juga di ketentuan Perda Tata Ruang Provinsi, ternyata di Tata Ruang Provinsi juga tidak ada alokasi ruang tambang untuk pulau itu. Sehingga mereka dan desakan publik semua segera menghentikan kegiatan operasinya pada waktu itu ya. Berarti sebenarnya
lebih ke soal teknis ya. Betul. Jadi bukan soal adanya putusan pengadilan. Bukan. Bukan ya. Karena putusan pengadilan mereka sangat tidak hormat sama sekali. Oke. Nah kalau ini kita melihat kan tentu kita harus lihat siapa di balik PT ini ya. Nah ini mungkin bisa dibuka saja, misal siapa orang atau individu yang berada di balik PT GKP ini ya, yang melakukan aktivitas tambang. Kalau kita melakukan penelusuran ya, Jatam itu kami udah tahu sebenarnya. Sebenarnya GKP ini kan memang dia kalau tambangnya asing lah ya. Tapi kalau kemudian bagi rekan-rekan di Jakarta, saya kira ini nggak asing karena GKP ini terafiliasi dengan satu grup tambang raksasa di Republik ini. Bahkan dia menjadi bagian ya dalam proses pilpres lah. Pendukung salah satu kontestan. Dua-duanya. Oh, dua-duanya ya. Bermain di dua calon kontestan ya. Nah, grupnya itu Harita Group sebenarnya. Harita Group. Cukup gede. Tapi kalau kemudian kita periksa lagi yang di Wawoni GKP, juga ada nama yang cukup menarik saya kira, yaitu direktur operasional atau orang lapangan ya, yang sering muncul ketika misalnya warga mempertahankan lahannya, lalu kemudian dia datang gitu, menggunakan helm putih ya kalau dalam video di film itu. Lalu melakukan intimidasi terhadap warga dan mengusir warga. Nah, kita cek siapa orang ini, ternyata dia adalah pensiunan militer ya. Tapi kemudian ternyata setelah kita cek tidak bagus-bagus juga jenjang karirnya di militer, karena dia jadi pensiun karena ini yang kami dapat ya, bisa saja berbeda tuh. Tapi yang kami dapat dia dipecat karena terduga melakukan korupsi dari dinas itu. Nah, sehingga dia dipecat lalu ke GKP ya. Orang jadi lapangan. ini kategorinya ini ya, politically exposed person lah, kira-kira gitu nggak? Bisa jadi begitu. Hanya saja kan harusnya korporasi kalau mau benar jalannya kan nggak mempekerjakan mantan koruptor. Nah ini kalau kita lihat izinnya, ini kalau salah tolong dikoreksi ya Mas Jamil ya. Ini kan muncul di akhir masa pemerintahannya SBY. Betul. Jadi waktu itu menterinya Zulkifli Hasan ya. Iya. Jadi ini mungkin hampir mirip dengan izin PSN Rempang. Itu di akhir-akhir 2019 ya. 2019. Nah, maksud saya 2023 ya. 2023, Rempang itu 2023 menjelang berakhirnya periode pemerintahan Jokowi. Nah, ini hampir mirip dengan yang terjadi di Wawoni ya. Jadi ini mungkin hitungannya bulan ini. Jadi kalau dibaca di SK-nya itu 18 Juni 2014. Sementara pelantikan presiden yang baru itu Oktober 2014. Jadi ini sangat mepet ya dengan proses peralihan kekuasaan. Nah, ini karena menterinya sekarang masih berkuasa juga nih. Nah, pertanyaannya mungkin ada relasi politik nggak dengan ini, bagian dari politik balas jasa seperti yang Mas Jamil bilang tadi, bahwa dia menyumbang di 2 kontestan dan lain-lain itu. Nah, apakah ini juga bagian dari itu? Jadi apakah mungkin dia menjadi bagian dari kelompok yang mendukung kelompok politiknya SBY gitu? Kalau itu sebenarnya kita jauh sebelum SBY juga terjadi hal yang serupa sebenarnya. Di mana zaman Megawati ya, yang juga bikin Republik ini porak-poranda dari tata kelola sumber daya alam dan lingkungan. Di zaman Megawati itu, misalnya dia hanya hitungan berapa bulan juga sebelum berakhir masa jabatannya, dia kan mengeluarkan kebijakan yang secara hukum sebenarnya sulit diterima secara akal sehat, tapi terjadi. Di mana rezim mereka itu menerbitkan peraturan yang membolehkan tambang-tambang raksasa ini, Freeport misalnya, MHU kalau di Kalimantan Timur, Kaltim Primakol, dan Arutmin di Kalsel itu diperbolehkan untuk beroperasi di kawasan hutan lindung ya, dengan pola tambang terbuka. Lalu kemudian di zaman otonomi daerah juga kita cek itu,
rata-rata izin tambang periodenya adalah 1 tahun sebelum pemilu atau 1 tahun menjelang setelah pilkada justru diterbitkan. Yeah. Waktu itu pemerintah daerah masih punya kewenangan untuk Yeah. menerbitkan. Nah, kita pelajari ini pola semacam apa. Ternyata memang momentum politik, momentum kekuasaan itu menggunakan izin-izin di sektor tambang sebagai alat transaksi. Baik itu untuk mencari dukungan ataupun mencari logistik politik. Yeah. Nah, ada yang dilakukan sebelum mereka berkuasa, ada yang dilakukan setelah Berkuasa. Nah, kalau dilanjutkan dengan tadi cerita-cerita soal IPPKH, Ya. GKP, lalu kemudian Rempang, saya kira itu ya pola yang tidak asing. Ya itu lumrah lah gitu kira-kira ya. Ya. Mungkin. Nah, ini tadi Mas Jamil udah nyinggung nih soal tata ruang. Hmm. Ini kan kalau kita baca di dalam Perda tata ruangnya itu baru ada 2021. Betul. Izinnya sudah terbit 2014. Jadi 2014. izin dulu keluar, kemudian diatur tata ruangnya, lalu ini seperti memberi legitimasi nggak? Jadi kayak pemutihan gitu ya. Jadi karena sudah ada izin tambang di sana, lalu ya udah kita jadikan saja sekalian jadi wilayah tambang gitu. Iya. Kira-kira begitu nggak konstruksinya kalau kita baca misalnya Iya. proses yang terjadi di Wawoni ini? Kalau pertanyaannya kira-kira begitu itu menjadi sulit dibantah, bahkan kalau kita periksa dokumen tata ruangnya. Nah, di tata ruang itu kan ada alokasi ya, alokasi tambang, alokasi non tambang, tanaman pangan dan sebagainya. Nah, setelah kita cek, ternyata petak-petak atau peta-peta izin tambang itu di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan, di dalam Perda RT RW disebutkan dalam satu nomenklatur adalah wilayah pertambangan. Dan ternyata izin-izin tambang di luar kawasan hutan dan di dalam kawasan hutan, di dalam Perda RT RW juga di plek ketiplek, maksudnya hampir nggak ada bedanya, titik koordinatnya 0 cm sekalipun nggak ada bedanya, ditetapkan menjadi kawasan ruang tambang, wilayah tambang. Wilayah tambang gitu ya. Jadi wilayah tambang di Wawoni ada 41 hektar di luar kawasan hutan, sisanya di kawasan hutan itu ribuan hektar di kawasan hutan. Itu acuannya apa? Nggak ada kajian akademisnya. Yang ada acuannya adalah itu disesuaikan dengan izin tambang. Ya, Persis. Berarti sudah ada izinnya duluan, lalu izin untuk dulu. melegitimasi itu tata ruangnya dilegitimasi melalui Perda tata ruang Iya, itu. persis. Gitu. Nah, setelah itu GKP kembali beroperasi. Tadi saya ceritakan di waktu dia berhenti, tapi setelah terbit Perda tata ruang itu mereka langsung operasinya mulai lagi. Nah, ini kan kalau teman-teman pernah menemukan nggak ada indikasi, ya mungkin bukan dalam konteks kasus yang ini ya, yang diusut oleh penegak hukum ya, tapi pernah nggak ada indikasi bahwa ini dalam tanda petik kong kali kong ya. Jadi ada indikasi bahwa perusahaan ini berupaya mempengaruhi elit lokal untuk membuat regulasi itu supaya melegitimasi izin itu gitu. Ada nggak? Apa setidaknya ada indikasi mungkin dugaan suap ke DPR? Kan kita banyak nih kasus di daerah ya, DPRD bikin perda-perda gitu, terus ada suap gitu dari pihak-pihak yang mensponsori dalam tanda petik ya. Nah, teman-teman mendengar itu nggak? Karena ini kalau kita lihat tadi itu seperti melegitimasi izin yang sudah ada. Nah, kalau kita ingat kembali ya, pada waktu kan juga kita melakukan intervensi sebenarnya melalui teman-teman kita di sana itu. Waktu itu kan dibahas waktu zaman Covid ya. Ya 2021 ya. 2021 itu zaman-zaman pandemi di mana partisipasinya agak susah. Dan dokumen Perda ini dibahas itu di hotel-hotel tertentu di Kendari, bukan di Wawoni. Kendari dan Wawoni itu dipisahkan laut yang harus menempuh 8 jam pelayaran. Itu kalau pakai berarti dia membahas perancangan perda itu di luar ini. Di ibu kota provinsi. Di ibu kota provinsi. Iya, di luar pulau dibahas. Ini kebiasaan semua daerah nih. Jadi bisa kita bayangkan orang Wawoni waktu itu kan terjadi pembatasan sosial ya, PSBB ya. Ya bisa bagaimana mungkin mereka bisa berpartisipasi. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua ada partisipasi waktu itu. Tapi ternyata yang diundang adalah orang-orang yang telah menyerahkan tanahnya ke
GKP. Diundang hadir Ke Kendari. ke Kendari untuk membahas, katanya bahas soal tambang. Mereka juga tidak diterangkan ini untuk tata ruang gitu. Bahas soal kelanjutan tambang, tapi setelah kita cek di beberapa website itu termasuk Bapeda atau apa tata ruang yang berkait dengan itu, mereka bilang itu membahas tentang RT RW, partisipasi rakyat lah. Ya. Nah, tidak hanya di situ, indikasi yang terakhir adalah dokumen perda ini pada waktu itu ya di daerah memang yang berwenang secara penuh kan ada dua tuh, DPR ya harus menyetujui dan bupati juga ya, eksekutif dan legislatif. Tapi yang anehnya dokumen ini lama sekali tertahan di ATR BPN di Jakarta, nggak wajar tertahannya. Dan catatan masukan yang diajukan oleh teman-teman di daerah Wawoni atau di provinsi pada waktu itu kan ada juga DPR lah yang bisa kita akses pada waktu itu. Nah, DPR ini tidak ingin disebutkan namanya, tapi dia bilang Oh, ini di belakang layar lah kira-kira. iya, di belakang layar karena dia juga orang asli Wawoni kan. Dia bilang kami agak kesulitan. Kenapa? Karena katanya ini tidak hanya yang bermain tidak hanya elit kabupaten dan provinsi sampai Jakarta. Oh, ini berarti dikendalikan oleh elit politik di tingkat nasional gitu ya. Menurut pernyataan dia Dari Jakarta. Jadi ya agak berat katanya untuk mengubah, karena sejak awal kita lihat ada alokasi ruang tambang kan dalam rancangannya kan DPR ini udah nyebar ke masyarakat sebenarnya. Jadi kita lihat ada alokasi ruang tambang, ini berbahaya nih ya kan bagi pulau kecil seperti Wawoni. Tapi mereka juga nggak bisa apa-apa katanya. Katanya sih begitu ya. Kita nggak tahu juga apakah itu cara dia untuk tidak berbuat sesuatu kan. Tapi memang faktanya agak lama di Jakarta dan pembahasan itu beberapa kali menghadirkan orang Wawoni. Bukan, orang ATR BPN Jakarta. Membahas itu di Kendari. Oh, orang Jakarta yang diundang ke Kendari untuk membahas soal tata ruang itu. Iya. Nah, ini kan kalau kita ngomongin soal izin ini kan tadi ada soal tata ruang. Ini kan peran pemerintah daerah ya. Pemerintah daerah, DPRD dibahas bersama-sama. Ada juga evaluasi perda itu kan harusnya dievaluasi juga oleh pemerintah pusat ya. Iya. Jadi kalau ada perda-perda bermasalah itu harusnya pusat punya kewenangan untuk mengintervensi ya. Betul, harusnya. Apalagi itu bertentangan dengan undang-undang gitu ya. Nah, kalau kita bicara soal perizinan, nah ini kan ada peralihan sebenarnya dari kalau kita boleh sebut itu sentralisasi izin tambang. Jadi semuanya ditarik ke pusat lah kira-kira begitu. Untuk menyelesaikan soal kalau kata presiden sebelumnya supaya perizinannya lebih cepat gitu ya. Jadi ditarik ke pusat supaya lebih cepat. Anti korupsi juga. Nah, ya anti korupsi, ya mengurangi korupsi lah di dalam proses perizinan. Nah, tapi ini ada kontradiktif juga. Ini kan izin ini dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan, ya kan Menhut. Tetapi tidak berkoordinasi dengan Kementerian KKP. Ini saya baca dalam putusan PT UN ya. Iya. Di situ disebut. Padahal menurut undang-undang yang mengelola daerah pulau-pulau kecil itu adalah KKP. Nah, tapi di pusat sendiri tidak saling berkoordinasi. Nah, ini gimana cara menjelaskan? Itu disebutkan dalam putusan pengadilan. Fakta nah, jadi ini ada sentralisasi izin tambang, tapi di sentralnya sendiri, di pusat sendiri ini seperti tidak koordinasi. Ini gimana cara membacanya ini? Ya memang kalau pulau-pulau kecil itu kan ada banyak pihak sebenarnya yang berwenang. Karena di Indonesia itu memandang pulau kecilnya itu sangat penting ya. Selain menentukan batas wilayah sebenarnya bagi yang terluar, tapi yang di dalam juga kan karena 70% lah masyarakat Indonesia ternyata hidup di pesisir dan pulau kecil. Nah, soal itu di undang-undang sebenarnya bilang tuh undang-undang pesisir dan pulau kecil, dia bilang pulau kecil boleh terbit izin tambang itu boleh. Tapi untuk beroperasi dia wajib ada juga izin dari Kementerian KKP untuk rekomendasi operasi. Nah, kita baca lagi di turunan peraturan tersebut, ternyata yang boleh diterbitkan dan melakukan operasi adalah pulau-pulau kecil yang tidak berpenduduk. Oh, ada ketentuan. Ada ketentuannya lagi ya, lebih spesifik ya. Lebih spesifik turunan di peraturan PP-nya lah ya. Peraturan teknisnya.
Nah, kalau kita cek di Pulau Wawoni kan itu pulau padat penduduk. Iya. Artinya nggak mungkin KKP bisa menerbitkan Iya. izin tersebut. Maksudnya apa? Ya mereka koordinasi pun hampir nggak ada gunanya itu sebenarnya ya, secara undang-undang. Tapi ternyata fakta yang cukup mengejutkan, mereka nggak koordinasi. Ya sesama pemerintah pusat. Pusat. Nah, itu masalahnya. Lalu yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan kan hanya satu izin teknis ya. Iya. Izin operasi di kawasan hutan. Iya. Nah, lalu izin tambangnya sendiri kan telah terbit lebih dulu juga. Iya. Oleh siapa? Oleh Bupati sewaktu Pulau Wawon ini masih menjadi bagian dari Kabupaten Konawe. Oh, sebelum dimekarkan ya. Sebelum dimekarkan, bupatinya waktu itu Lukman Abu Nawas yang juga di periode kemarin itu menjadi wakil gubernur. Nah, pada saat itu 2014 ditarik kan kewenangan mereka itu bupati ke provinsi. Iya. Provinsi juga nggak melakukan koreksi itu terhadap tambang-tambang di pulau kecil. Nah, sekarang ditarik ke Jakarta. Jakarta juga nggak melakukan koreksi itu terhadap tambang-tambang yang ada di pulau kecil yang sesungguhnya bertentangan dengan undang-undang pesisir, dan pulau kecil juga banyak undang-undang yang lain sebenarnya kalau bicara fungsi kan. Iya. Dan ini kalau kita baca putusan ya, termasuk putusan MK ya, saya termasuk shock juga sebenarnya. Itu banyak hal-hal yang sebenarnya dilanggar oleh izin ini ya, termasuk perda-perda. Itu bertentangan dengan undang-undang semua. Jadi waktu itu kan yang melakukan uji materi kan PT KKP Iya, ya. pihak perusahaan. Jadi itu seperti backfire buat mereka juga ya, bahwa ternyata tidak bisa itu pulau-pulau kecil itu dijadikan lokasi izin tambang menurut putusan MK itu. MK menguatkan. Iya, MK menguatkan putusan Mahkamah Agung sebenarnya. Betul. Nah, terus ini kan kita bicara soal advokasi hukum yang dilakukan oleh teman-teman Jatam ya dan teman-teman jaringan. Ini dalam tanda petik efektif ya, dalam artian putusan hukum berpihak kepada kepentingan publik lah kira-kira kalau kita bisa sebut ya. Nah, tapi ini kan tidak bisa dieksekusi otomatis begitu ya, seperti yang di awal disebut tadi. Ini belum berhenti ini izin tambangnya. Kalau kita pakai putusan Mahkamah Agung yang Oktober kemarin, harusnya kan seketika itu dibacakan itu harus langsung berhenti. Karena udah nggak ada alokasi ruang tambang lagi. Sudah tidak ada izin itu otomatis sudah nggak ada gitu ya. Nah, tapi ini kan sudah 10 tahun Mas. Masyarakat menanggung kerugian. Lingkungan menanggung kerugian. Tetapi ada dana nih yang masuk ke negara nih. Jadi negara mendapatkan pajak gitulah kira-kira ya, gampangnya ya. Pajak dan pajak pajak ya. Jadi ada pemasukan nih buat negara, tapi ada kerugian di sisi masyarakat. Ini gimana kita mendefinisikan siapa yang akan menanggung kerugian masyarakat ini? Siapa yang akan menanggung kerugian lingkungan ini? Ketika izin ini taruhlah misalnya PT ini keluar dari Wawoni ya. Tapi apa dampak yang ditimbulkan ke publik ini gimana ini? Kira-kira? Ya, sebenarnya yang terjadi di Wawon itu kan sudah ada berapa ya? 2 putusan MA, 3 putusan MA, 1 putusan MK itu. 4 lah. Putusan pengadilan yang seluruhnya dimenangkan. Ada yang kalah, tapi 4 putusan ini 1 putusan aja mestinya cukup kan. Tapi 4 putusan. RT/RW tadi yang kita ceritakan di awal untuk alokasi ruang-ruang tambang itu seluruhnya sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ini tidak ada lagi alokasi ruang tambang di pulau itu. Itu yang selanjutnya. Lalu yang jadi soal sebenarnya ketika kita cek sebenarnya ini menunjukkan praktek-praktek ini semua menunjukkan pada kita ada dua hal penting sebenarnya yang sedang terjadi di Republik ini. Pertama itu adalah ternyata prinsip pembangunan yang kita punya atau yang sedang dijalankan di Republik ini ya sama sekali tidak punya tuh keberpihakan terhadap kelanjutan lingkungan ya. Tidak punya juga padahal prinsip-prinsip ini udah lama sekali tuh dari tahun 92 kan dideklarasikan dan Indonesia mengadopsi itu juga, bahkan ikut konvensi perubahan iklim juga ya. Yang terakhir diwakili oleh adik presiden gitu kan. Hasim ya. Iya. Nah, mestinya dengan itu menjadi kita terpapar dan menjadi bagian yang sama-sama
melaksanakan yang namanya prinsip-prinsip keadilan antar generasi dalam pengelolaan sumber daya alam kan. Juga tidak mengorbankan ya keadilan generasi yang sekarang kan begitu. Nah, tapi itu sama sekali tidak dilakukan. Akhirnya apa? Yang sering digembar-gemborkan apa? Pembangunan yang berkelanjutan ya, Yeah. sustainability development itu akhirnya yang terjadi di Indonesia adalah nggak ada yang ada adalah lemah sekali keberpihakan soal lingkungan dan generasi tadi. Seluruh keinginan untuk melakukan pembangunan baik fisik maupun ekonomi atas nama negara ujung-ujungnya menjadi korban adalah rakyat kan. Yeah. Rakyat dikorbankan untuk itu, rakyat harus membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat itu ya. Karena bicara tambang itu eksternalitasnya atau besar sekali yang harus ditanggung oleh rakyat itu. Baik secara ekonomi misalnya masyarakat di Wawoni sekarang terpaksa harus melaut lebih jauh karena aktivitas itu ya. karena aktivitas tambang setiap hujan lautnya keruh. Ikannya lari ya. Lari. Mungkin juga teracuni kan ya kan kita nggak tahu di bawah laut itu. Nah, lalu yang kedua yang terjadi masyarakat dulu mengakses air bersih itu gratis, sekarang mereka harus beli. Yeah. Karena sumber mata air mereka yang dibangun oleh dana negara lewat Pamsimas itu udah berantakan semua, udah gagal operasi. Nah, lalu yang selanjutnya juga ketika mereka mau dapat air bersih mereka harus berangkat lebih jauh dari desanya, pergi di hulu sungai misalnya. Itu ongkos yang harus dibayar, belum lagi penderitaan mereka yang setiap hari harus menghadang, memantau kebun mereka biar tidak digusur. Nah, sekarang sudah musim panen ya, musim panen jambu, ternyata kebun-kebun yang tidak digusur, hasil panen itu juga merosot. Oh, karena menurun. Ada aktivitas itu. Iya, belum ada riset secara langsung ya. Tapi menurut masyarakat, sejak tambang ini beroperasi, hasil panennya terus mengalami penurunan. Mengalami penurunan. Baik itu kelapa, jambu maupun cengkeh. Cengkeh bahkan dianggap mereka udah bukan gagal panen, tapi tidak berbuah gitu. Jadi gak ada yang bisa dipanen. Nah, ini kan berarti kan ada kerugian lah dalam tanda petik ya, yang itu nyata-nyata dialami oleh warga. Dan sudah ada putusan bahwa aktivitas itu ilegal selama 10 tahun inilah kira-kira. Nah, dari sisi hukum sebenarnya apakah perusahaan ini terutama ya, kalau negara dituntut kan bisa juga sih sebenarnya dituntut secara perdata atau apa ya, termasuk kerugian lingkungan. Apakah mungkin atau kira-kira teman-teman ada upaya lain nggak setelah ada putusan Mahkamah Agung ini yang kemudian menguatkan posisi warga ya yang menolak tambang dengan advokasi ke depannya ini setelah ada kan putusan yang sudah bisa dibilang ingkrah kan. Nah, terkait dengan kerugian tadi, apakah teman-teman punya semacam upaya ke depan untuk bagaimana memulihkan kerugian bagi masyarakat tadi, itu termasuk kerugian lingkungan yang dialami oleh masyarakat di Wawoni? Oke, yang paling menarik sebenarnya dari putusan Mahkamah Agung itu ada klausul dikabulkannya permohonan penundaan. Nah, sampai Mahkamah Agung juga mengabulkan itu. Maksudnya apa? Permohonan penundaan ini adalah ketika suatu gugatan tata usaha negara dikabulkan, nah aktivitas meskipun kan tata usaha negara itu pada akhirnya kan mesti dibutuhkan lagi SK pencabutan. Dari yang menerbitkan. Nah, kalau penundaan dikabulkan, nggak butuh itu. Aktivitas harus berhenti serta-merta. Nah, segera sejak adanya putusan. Nah, artinya apa? Sejak terbitnya putusan Mahkamah Agung sampai sekarang, meskipun GKP melalui kuasa hukumnya ya, mereka berdalih mereka belum terima putusan lah, mereka berdalih belum ada SK pencabutan, mereka juga terakhir berdalih sedang melakukan PK. Kan seluruh 3 alasan itu sebenarnya nggak relevan ketika kita cek putusan pengadilan. Mereka harus berhenti segera. Nah, seluruh kerugian-kerugian rakyat yang timbul semasa periode itu sebenarnya sangat mungkin untuk
Pertama, diajukan ganti rugi, itu sudah pasti ya. Lalu mestinya penegak hukum juga segera bekerja untuk melakukan pidana. Itu sebenarnya seluruh kegiatan mereka adalah penghinaan terhadap putusan Mahkamah Agung, contempt of court, atau bisa dikatakan juga itu ya pidana kan, Iya. harusnya segera ditindak begitu. Nah, jadi persoalan di kita sebenarnya di Wawoni ini kan rakyat sudah berjuang Iya. sebaik-baiknya, tidak menggunakan perang fisik Iya. ya. Hukum ya. Iya, hukum mereka beradu argumen di Iya. pengadilan, ya kan, menggunakan dasar-dasar hukum yang ada, lalu kemudian menang. Tapi kemudian untuk terciptanya keadilan di Republik ini, itu kan ada penengahnya, Iya. yang kita biasa sebut penegak hukum, Iya. untuk bisa bekerja tuh sesuai dengan hukum, sesuai dengan putusan pengadilan. Faktanya di sana penegak hukum kita yang tidak bekerja Iya. sampai hari ini. Ada dua hal sebenarnya. Apakah mereka tidak bekerja karena memang lagi situasinya tidak memungkinkan, atau kemudian ternyata ini potret bahwa tidak ada keadilan memang bagi orang-orang yang tidak mampu atau orang-orang kecil yang tidak bisa bayar. Penegak hukum kan gitu. Nah, ini kan tadi bicara soal izin yang belum harus ada, kalaupun harus ada pencabutan izin, ini yang mencabut berarti adalah Menteri Kehutanan. Iya, Menteri Kehutanan harus menerbitkan SK pencabutan. SK pencabutan. SK Kalau di Pemdanya sendiri gimana responnya terhadap pencabutan izin ini? Apakah Pemda misalnya itu melakukan respon ya, atau ya cuek saja seperti yang sebelumnya karena mereka menjadi bagian dari penerbitan izin itu? Ya, kelihatannya Pemda dengan bupati yang terbaru ini masih terlihat diam. Pun DPR ya yang terpilih DPRD lebih dulu, DPRD terpilih lebih dulu, mestinya mereka melakukan eksekusi kan terhadap putusan MA. Setidaknya ya sudah, perda RT RW tadi yang udah dibatalin Mahkamah Agung, baik alokasi tambang di APL maupun alokasi tambang di kawasan hutan, ya sudah direvisi lah perda itu kan. Direvisi perdanya. Mestinya. Sampai sekarang nggak direvisi. Sampai sekarang itu nggak dibahas-bahas DPR. Dibahas-bahas ya. Nggak dibahas-bahas. Berarti itu berpedoman kepada putusan dari Mahkamah Agung saja. Mahkamah Agung saja. Nah, jadi perdanya masih model kayak dulu tuh. masih pakai perda yang lama, gitu ya. Nah, berarti kan teman-teman berarti masih menunggu ya. Jadi maksudnya terutama warga ya. Warga tentu apakah warga melakukan ini aktivitas di lokasi, misalnya melakukan penolakan misalnya untuk menghentikan segera aktivitas tambang atau enggak? Atau Ya, masyarakat menunggu saja? Itu dilakukan oleh ya? masyarakat. Hanya saja yang kita sesalkan dukungan penegak hukum ini hampir tidak ada. Bahkan kalau masyarakat itu datang melakukan desakan, terlihat justru mereka berhadap-hadapan dengan masyarakat. Malah menjadi bagian dari perusahaan. Karena mereka berbaris di depan perusahaan. Jadi satu barisan mereka. Melindungi orang untuk datang gitu. Iya, itu yang terlihat. Harusnya kan mereka berbaris di barisannya masyarakat, sama-sama memberitahukan ke perusahaan. Ini ada putusan pengadilan. Kalian tidak bisa beroperasi. Kalau masih beroperasi ya kami tindak. Dihentikan. Sesuai dengan hukum kan gitu. Tapi itu nggak terjadi. Jadi ini semacam ini ya, bahwa masyarakat sudah menang secara hukum, tapi di lapangan eksekusinya tidak kunjung dilakukan karena satu tadi pemerintah pusat sendiri sedang nggak tahu. Dia tahu apa enggak ya menterinya? Ya harusnya tahu. Harusnya tahu Karena sebelum jadi menteri, ada teman dari Jatam juga yang sempat ketemu langsung sama dia. Disampaikan juga soal tambang-tambang di pulau kecil. Meskipun dulu ceritanya soal Sangihe ya. Tapi Wawoni juga masuk bagiannya. Harusnya tahu lah. Nah ini kan berarti kan mestinya ini pemerintah harus lebih aware terhadap situasi ini karena masyarakat ya sudah melakukan perlawanan secara elegan lah kira-kira ya. Dan ini tentu menjadi pembelajaran nih bagi masyarakat-masyarakat di daerah, terutama yang mungkin mendapat dampak negatif dari aktivitas tambang ya. Ini kan kita lagi banyak sekali nih izin-izin tambang yang baru yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan meningkatkan ekonomi. Nah, perekonomian, tapi kalau kita lihat lagi di daerah, ternyata aktivitas pertambangan itu ya sebenarnya hanya menguntungkan korporasi.
satu hal sebenarnya ternyata undang-undang ini sebelum ditutup ya. Kalau kita tadi merevisi aturan-aturan harus dihapus. Nah, sebenarnya waktu sekarang itu undang-undang pesisir dan pulau kecil masuk dalam prolegnas Ada, ya. yang akan dibahas. 2025 ya. Mestinya dia masuk dalam prolegnas itu dikuatkan ketentuan pasal itu. Justru tapi jangan pada sisi yang lain sebenarnya kami khawatir justru momentum ini jadi dibancak oleh para pengusaha tambang. Itu jadi karena poinnya di undang-undangnya bagus, direvisi supaya lemah gitu lemah. ya. Itu yang kami lihat ada potensi begitu. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi lah. Ya tapi itu kecurigaan itu harus ini Iya. karena bisa jadi nih ya, orang udah tahu nih pulau-pulau kecil, pulau terluar ini banyak tambang nih. Tambang. Nah, jadi supaya memaksimalkan itu tadi yang disebut pertumbuhan ekonomi, mengejar hilirisasi macam-macam itu dilakukan lewat itu. Bisa jadi Perubahan undang-undang pulau-pulau kecil itu supaya melegitimasi izin-izin. Kita nggak tahu nih di Wawoni aja yang kita tahu kan. Betul. Belum lagi di daerah lain yang kemungkinan ada izinnya. Banyak kami ada 180-an lebih 55 pulau itu. Nah, itu. Jadi Itu pakai nomenklaturnya Undang-Undang 27 2007 ya. 2000 km atau lebih kecil dari itu. ya. Kalau misalnya undang-undangnya dirubah menjadi 100 km aja jadi boleh semua Ya, dong. dikecilin ininya volumenya ya. Dikecilin volumenya atau dihapus aja ketentuan itu kan. Karena ngapain KKP ngolah tambang? Ya atau ya bisa jadi. KKP kan harus ngolah perikanan dan pesisir aja, ngapain dia ngolah tambang? Tapi harusnya lewat ini dia kan. Maksudnya karena itu pulau kecil, dia harus kasih rekomendasi gitu ya. Harusnya ya. Iya, harusnya. Nah, itu sebenarnya yang masalah sih. Saya kira kita sudahi dulu Mas Jamil. Oke. Ini saya kira menjadi pembelajaran bagi kita semua dan terutama bagi pemerintah nih supaya mereka segera merevisi atau mencabut ya aturan-aturan yang sudah terbukti melawan hukum dan melanggar hak asasi masyarakat di daerah. Baik, demikian podcast kali ini. Terima kasih Mas Jamil. Kita ketemu lagi pada episode berikutnya.